Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Akila Murdika Salsabila dengan NIM 250330008. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai program pengurutan array beserta contohnya pada aplikasi DevC++, yang dimana dosen pengampu mata kuliah pengantar coding saya yaitu Bapak I Permana STMT. Lanjut. Nah, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu array. Nah, array sendiri merupakan kumpulan data dengan tipe yang sama. Ya, misalnya tipenya itu berupa integer, maka tipe datanya itu akan integer semuanya. Kemudian yang kedua, data pada array disimpan secara berurutan. Kemudian setiap data memiliki indeks atau posisi. Contohnya seperti apa? Contoh arraynya itu misalkan int angka, maka dia akan menghasilkan sebuah kurung siku, yang dimana kurung siku ini berisikan angka dari banyak datanya yang akan kita masukkan, seperti itu. Untuk pengurutan data sendiri artinya adalah sorting atau pengurutan data merupakan proses pengurutan data yang dimana pengurutan data dapat dilakukan dari kecil ke besar, besar ke kecil, seperti itu. Kemudian saya memberikan contoh seperti ini, yang dimana sebelum kita melakukan pengurutan dia akan mengalami pengacakan, dimana tidak teratur mana yang kecil mana yang besar. Nah, ketika diurutkan dari kecil ke besar, maka dia akan menghasilkan angka seperti ini, yaitu 3, 4, 5, 7 dan juga 9. Nah, tujuan pengurutan data itu apa sih? Tujuan pengurutan data itu yang pertama yaitu mempermudah pencarian data, kemudian yang kedua untuk membuat data lebih rapi, yang ketiga mempercepat proses pengolahan data dan digunakan dalam berbagai aplikasi komputer. Contohnya itu adalah pengurutan nilai siswa, ranking pertandingan, daftar harga barang, hingga data absensi. Metode pengurutan salah satunya itu adalah bubble sort, di mana dia menggunakan metode berupa membandingkan dua data yang berdekatan. Jadi data yang pertama, data yang kedua, data kedua ketiga, 4 ke 5, dan 5 ke 6, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu menukar posisi jika urutannya salah. Nah, misalkan kita akan mengurutkan dari yang kecil terbesar, maka yang paling kecil dia akan diurutkan ke yang paling kiri. Kemudian yang ketiga dilakukan berulang sampai semua data terurut. Langkah-langkahnya itu misalnya saya memberikan contoh seperti ini, 43975 yaitu angka acak. Nah, prosesnya itu seperti apa? Kita bandingkan terlebih dahulu dua angka pertama, yang dimana 4 dan juga 3. Nah, 4 dan juga 3 yang paling kecil ini adalah 3, maka 3 ini kita urutkan di paling kiri. Jadi 4-nya itu ada di posisi kedua. Nah, kemudian kita bandingkan nih yang sudah diubah gitu, jadi 3, 4. Nah, di sini kita ini nih untuk mengurutkan 4 dan juga 9. 4 dan juga 9 mana yang paling besar? 4 dan juga 9 dia tidak ditukar karena dia posisinya itu sesuai, karena yang paling kiri itu adalah yang paling kecil, yang paling kanan adalah yang paling besar. Nah, kemudian untuk data yang ke 3 dan juga 4 dia akan dibandingkan terlebih dahulu 9 dan juga 7. Nah, 7 ini merupakan angka yang kurang dari 9, maka 7 kita urutkan ke paling kiri. Jadi 7 itu ada di posisi ke-3 dan 9-nya di 4. Nah, kemudian kita bandingkan 9 dan juga 5. 9 dan juga 5, 5-nya kita tukar di paling kiri karena dia paling kecil dibanding 9. Nah, kemudian ditukar lagi. Nah, 9 itu kan paling gede ya. Jadi kita sudah mengurutkan angka yang pertama dan yang terakhir, maka 5 ini kita urutkan sesuai dengan posisinya, yang dimana adalah 3, 4. Nah, 5 itu di posisi ketiga, 7 itu di posisi keempat, dan 9 itu adalah di posisi ke terakhir yaitu kelima. 3, 4, 7, 5, 9. Ini merupakan proses yang sementara sampai nantinya dapat hasilnya. Ini merupakan hasil sementara, tapi nantinya dia akan berurutan jadi 3, 4, 5, 7 dan juga 9, seperti itu. Kemudian algoritma bubble sort itu yang pertama adalah memasukkan data array, bandingkan elemen array yang berdekatan, tukar jika elemen kiri lebih besar, ulangi proses sampai array terurut dan tampilkan hasil pengurutan. Nah, di sini saya sudah membuatkan contoh di mana saya sudah membuatkan sebuah programnya. Nah, di sini program pengurutan ini dimulai dari beberapa kode-kode seperti itu. Yang pertama kita buatkan include stdio.h, kemudian kita buatkan int nya sebagai fungsi pertama, kita buatkan int array di mana nantinya dalam indeksnya itu ada 10 data. Kemudian int i, j, temp, seperti itu. Kemudian kita buatkan input array sekaligus. Nah, di sini kita buatkan terlebih dahulu printf, masukkan 10 angka sekaligus sebagai bentuk kalimat awalnya. Kemudian kita buatkan perulangan di sini i sama dengan 0, i kurang dari 10. Jadi i-nya itu hanya mencapai 10 atau kurang dari 10, yang dimana i itu dia akan semakin bertambah.
Kemudian nantinya kita akan men-scan F-kan, dimana nantinya kita akan menginputkan semua datanya itu melalui keyboard nanti, yang dimana nantinya %d, koma, dan array dalam kurung i. Kemudian kita buatkan proses pengurutan datanya nih. Kita buatkan seperti proses pengurutan datanya dari awal sampai akhir. Nah, di sini saya jelaskan. Nah, di sini proses pengurutan ini kita buatkan bubble chart yang tadi ya. Nah, kita buatkan perulangan i sama dengan 0. Kemudian kita buatkan i kurang dari 9, kemudian kita buatkan i plus plus. Nah, di sini di dalam kurungnya ini kita buatkan perulangan lagi untuk atau for j sama dengan 0, j kurang dari 9 dikurang 1. Kemudian kita buatkan j plus plus, itu dia semakin naik ya. Kemudian if array j lebih dari array j tambah 1. Kemudian kita buatkan lagi dalam kurung kurawal, kita buatkan temp sama dengan array j. Kemudian kita buatkan lagi array j sama dengan array j plus 1. Kemudian array j plus 1 sama dengan temp. Nah, kemudian ini sudah selesai ya proses pengurutannya. Kemudian kita buatkan output hasil pengurutannya. Nah, dimana hasil pengurutan ini nantinya akan memprint F-kan data yang sudah terurut array setelah diurutkan. Kemudian nantinya dia akan mengalami perulangan 0, i kurang dari 10, kemudian i plus plus. Kemudian nantinya dia akan mengoutputkan kalimat seperti ini, yaitu berupa data integer yang sudah terurutkan. Nah, nantinya dia akan dikembalikan lagi nilainya menggunakan return 0. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah kita akan menginputkan datanya ya. Kita buatkan terlebih dahulu ya, kita runkan. Nah, di sini dimasukkan 10 angka sekaligus. Nah, misalkan saya di sini memasukkan yang sudah saya cari ya. Nah, di sini saya buatkan 4, 3, 9, 7, 5, 1, 6, 8, 10 dan juga 2. Nah, di sini saya cari sendiri. Nah, di sini tidak boleh ada koma ya. Nantinya dia tidak akan terdeteksi, teman-teman. Nah, di sini saya sudah masukkan ya. Harusnya nanti diurutkan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini saya cari sendiri. Nah, di sini tidak boleh ada koma ya. Nantinya dia tidak akan terdeteksi, teman-teman. Nah, di sini saya sudah masukkan ya. Harusnya nanti diurutkan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seperti itu. Nah, ini merupakan array yang setelah diurutkan. Jadi benar ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang sudah diurutkan. Jadi program ini sudah berhasil kita lakukan untuk mengurutkan data array. Maka kesimpulan dari percobaan ini apa? Nah, array digunakan untuk menyimpan banyak data, sorting digunakan untuk mengurutkan data, dan bubble sort bekerja dengan membandingkan data yang berdekatan sehingga program sorting membantu pengolahan data menjadi jauh lebih rapi dan mudah dipahami. Baiklah, sekian dari pemaparan materi mengenai program pengurutan array di sini. Semoga teman-teman terbantu dengan ilmu yang sudah saya dapatkan dan yang saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.